Pak JK ini gimana? Pak Anies itu daftar jadi calon presiden saja belum? Kok sudah diingatkan bayar jasa pada PKS? Meski menyebut cara bayar jasa dengan mensejahterakan rakyat, namun soal mensejahterakan rakyat itu mandat undang-undang, bukan mandat dari perorangan. Mensejahterakan rakyat itu kewajiban kepala negara. Ini dia, info terkini Widya. Anda dipilih pertama jadi gubernur oleh PKS dan Gerindra. Sekarang Anda didukung lagi oleh PKS. Anda perlu tanggung banyak. Apa di pikiran Pak JK ini, Pak Jokowi tidak bekerja mensejahterakan rakyat? Pak JK lupa, dulu saat jadi wakil presiden tahun 2014 dan 2019 sering memuji keseriusan presiden dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara. Pak JK apakah lupa? Bukankah utang Pak Anies pada Pak Sandiaga sudah dilunasi? Belum lagi janji-janji Pak Anies dulu saat jadi gubernur Jakarta juga banyak belum dilunasi. Bila di tingkat yang lebih kecil tidak mampu menunaikan janji, bagaimana memimpin wilayah yang lebih besar dan tanggung jawabnya dan yang lebih berat? Coba kita lihat saja di DKI. Dalam program OKOC disebutkan selama 5 tahun akan menciptakan wirausahawan baru sebanyak 20.000 wirausahawan. Kenyataannya, hingga selesai masa jabatan hanya mampu menghasilkan 6.000 usahawan saja. Padahal, terciptanya usaha baru memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Lalu ada niat mengurangi kesenjangan antar warga di ibu kota, juga tidak berhasil. Pada September 2017, indeks Gini rasio 0,409, sedangkan di akhir masa jabatan malah menjadi 0,411 di September 2022. Malah bertambah kan? Program yang dilakukan Pemprov DKI gagal mengurangi gap kesenjangan. Ada pula perbaikan layanan kesehatan, memperluas layanan Kartu Jakarta Sehat menjadi Kartu Jakarta Sehat Plus untuk para guru ngaji, pengajar sekolah minggu, khotib, dan pemuka agama, serta penceramah. Tidak ada yang direalisasinya. Mereka yang dijanjikan mendapat KJP hingga usai masa jabatan tetap tidak mendapatkan KJP. Termasuk masih ada 15 kelurahan yang tidak memiliki puskesmas. Tetap saja tidak ada pembangunan puskesmas di 15 kelurahan itu. Sebagai ibu kota negara, selayaknya layanan kesehatan sebagai hak dasar warga negara diberikan tanpa perlu diingatkan. Ada yang tahu, 5 tahun Pak Anies pernah membangun puskesmas baru? Tidak ada sama sekali. Perhatian ke masyarakat kecil sama saja, pembangunan kampung susun, kampung deret maupun rumah susun, yang dalam bahasa Pak Anies itu rumah lapis. Tidak ada realisasinya sama sekali. Masyarakat miskin tetap sulit mendapatkan tempat tinggal layak, termasuk rumah DP 0. Janjinya untuk masyarakat kecil, tapi bagaimana orang miskin bisa akses jika cicilannya 7 juta per bulan? Program pengurangan banjir yang kita lihat prakteknya malah merusak jalan. Kan yang dilaksanakan malah membuat sumur resapan, yang dalam nalar akal sehat kita, sumur resapan tidak mengurangi banjir sama sekali. Sebab sumur resapan itu kemanfaatannya untuk menyimpan air. Di sini letak cacat logika antara masalah yang dihadapi dengan praktek yang dijalankan. Pak Anies, perhatikan tuh masukan yang Pak JK sampaikan. 5 tahun yang akan datang, itu jika terpilih loh Pak Anies, bukan tempat yang nyaman. Tapi secara pribadi, saya melihatnya Pak Anies dicapreskan saja tidak nyaman. Coba perhatikan dalam berbagai pidatonya, kan terlihat memiliki beban berat di pikirannya. Di waktu-waktu mendatang, beban ini makin kentara. Mengapa? Diakui atau tidak, terbongkarnya kasus korupsi Menkominfo Pak Johnny G. Plate dengan nominal 8 triliun tetap berpengaruh. Amati saja waktu di panggung, mimik muka dan raut wajahnya tidak bisa tenang. Pun berulang-ulangnya kalimat yang diucapkan Pak Anies jika dirinya siap adu gagasan maupun bisa dicek rekam jejaknya. Benarkah siap bertarung di aspek gagasan? Selama 7 bulan dideklarasikan sebagai bakal capres, tidak ada satupun isu penting apa yang mau diperjuangkan bila dirinya jadi presiden nanti. Pak JK boleh berharap
Boleh juga menyebut, bila Pak Anies berhasil memimpin, bisa jadi pahlawan kemanusiaan. Pak JK tidak perlu berharap banyak. Tadi sudah saya sampaikan, menjabat di DKI dengan anggaran besar saja bisa disebut gagal. Bagaimana kelak bisa orkestrasi segala bidang dengan ragam tantangan yang tentunya makin berat. Banyak pihak yang meragukan, bila Freeport tidak lepas kembali, Petra bisa jadi bangkit, subsidi BBM kembali dikucurkan, dan berbagai program yang sudah lama dihilangkan oleh Pak Jokowi. Selama menjabat Gubernur DKI, kita tidak melihat sifat kepemimpinan ada dalam dirinya. Bila ada polemik kebijakan, selalu Pak Ahmad Rizal, Wakil Gubernur yang diajukan. Diingatkan balas jasa yang dilontarkan Pak JK, ini membahayakan bagi bangsa. Makanya tak perlu heran bila berbagai survei elektabilitas Pak Anies selalu berada urutan ketiga. Masyarakat Indonesia sudah cerdas, teknologi juga sudah maju. Klaim keberhasilan yang disampaikan langsung bisa dicek oleh masyarakat. Kalau boleh diajukan, satu-satunya contoh yang berulang-ulang disebut keberhasilan di DKI pasti Stadion JIS, yang faktanya itu bukan program murni Pak Anies. Itu stadion BMW yang mulai direnovasi zaman Pak Jokowi Gubernur DKI. Jadi barang yang dibangga-banggakan itu tidak direncanakan oleh Pak Anies. Makanya tidak perlu balas jasa. Cukupkan hanya jadi penggembira di kontestasi Pilpres 2024. Sekaligus hiburan tambahan masyarakat Indonesia. Demikian info terkini media. Sampai ketemu lagi di Ini Dia Info Terkini Media selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini media